Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Khoir channelku. Perkenalkan, aku ibu dua orang anak dan ini adalah aktivitasku di pagi hari ya teman-teman. Teman-teman bisa semangat untuk menjalani pagi yang ceria ini ya teman-teman. Untuk video kali ini aku ingin berbagi tips mempersingkat waktu beberes di rumah. Nah, kita sebagai ibu rumah tangga juga harus benar-benar pintar mengatur waktu kita ya teman-teman. Waktu untuk keluarga, waktu untuk anak, waktu untuk diri sendiri. Jadi kita harus benar-benar bisa mengatur waktu dengan semaksimal mungkin dan seefisien mungkin. Apalagi dengan ibu-ibu yang sudah mempunyai anak. Kebetulan aku sudah mempunyai 2 orang anak dan di rumah ada 3 orang bocil-bocil, jadi ya, kalau di rumah banyak mainan jangan heran ya teman-teman. Tipsku nanti bisa membuat teman-teman bisa sedikit meringankan beban pekerjaan di rumah. Yang pertama, jangan membeli sesuatu yang menurut teman-teman tidak dibutuhkan, atau teman-teman membelinya hanya dengan ingin memilikinya saja karena lucu atau imut karena warnanya atau apapun itu selain kebutuhan ya teman-teman. Jadi belilah barang apapun itu sesuai kebutuhan teman-teman. Mungkin bagi sebagai seorang wanita itu sangat sulit. Aku juga sampai sekarang masih belajar ya teman-teman, mana cara mengendalikan diri agar tidak terlalu banyak membeli barang atau kebutuhan yang tidak dibutuhkan. Contohnya saja seperti kalau aku pergi ke pecah belah, toko pecah belah. Kalau melihat barang-barang yang imut-imut atau yang menarik sekiranya itu membuat mata langsung terpana, aku langsung berpikir pasti ingat dengan lemari-lemari yang ada di rumahku. Aku taruh di mana nanti barang itu, bahkan barang sekecil apapun. Nanti setelah aku jadi membeli atau tidaknya, aku pasti ingat dengan isi lemariku. Apa saja di dalamnya, apakah ada ruang yang kosong, masih ada ruang yang kosong atau tidak. Kalau tidak ada, pasti aku lebih sering tidak membelinya. Ini adalah termasuk tips yang kedua. Kita harus punya tempat untuk menyimpan sesuatu waktu kita membelinya. Jadi aku sebelum membeli itu pasti berpikir ada tempat atau tidak di rumah itu. Kalau sudah tidak ada tempat, pasti aku berpikirnya bukan membeli apa yang harus aku beli untuk mengisinya, tapi aku pasti berpikir bagaimana cara membeli tempatnya atau membeli lemari. Jadi aku lebih sering atau lebih tergoda dengan lemarinya. Kalau kita punya tempat untuk menaruh barang yang baru saja kita beli, pasti rumah kita tidak akan berserakan barang-barang yang tidak dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari saja. Jadi kita harus benar-benar bisa memilih mana kebutuhan kita yang sehari-hari, barang-barang yang kita butuhkan sehari-hari. Kalau tidak dibutuhkan, sebaiknya disimpan saja di dalam lemari. Kalau tidak ada lemari, teman-teman bisa meletakkannya di dalam satu ruangan khusus atau gudang, dijadikan gudang untuk menyimpan semua perkakas yang tidak kita butuhkan atau tidak kita gunakan sehari-hari ya teman-teman. Yang ketiga, jangan terlalu banyak memberi riasan atau dekorasi di dalam rumah, terutama di ruang tamu, karena menurutku ruang tamu adalah jembatan pertama yang kita harus bersihkan setiap harinya, karena di sanalah banyak tamu atau orang lain yang akan memasuki rumah kita ya teman-teman. Menurutku dengan kita tidak terlalu banyak mendekor rumah, kita hanya perlu membersihkan hal-hal seperti yang dianggap penting saja. Kita tidak perlu membersihkan atau mengebut dekorasi atau hiasan itu ya teman-teman. Dan kalau yang tips yang ini menurutku tergantung selera atau tipe orang ya teman-teman. Kalau aku memang sejak awal tidak terlalu menyukainya. Kebetulan aku sekarang sedang
mempelajari lebih dalam lagi gaya hidup minimalis karena aku sangat menyukainya dan itu termasuk adalah kesukaanku. Jadi tidak terlalu banyak merubah hidupku ya teman-teman. Hanya saja setelah aku mengenal gaya hidup minimalis, aku lebih sering atau lebih hati-hati waktu membeli sesuatu, atau bahkan sekarang aku lebih sering membuang atau menyingkirkan barang-barang yang menurutku tidak aku butuhkan lagi. Keempat adalah letakkan sesuatu ke tempatnya kembali. Setelah teman-teman mengambil contohnya seperti gunting atau ketokan kuku, setelah kita menggunakannya sebaiknya letakkan di tempatnya, karena hal-hal kecil seperti itu justru akan terlihat berantakan jika dibiarkan begitu saja. Mungkin untuk tips yang kali ini teman-teman juga harus mengkomunikasikannya dengan anggota keluarga yang lain, bukan hanya diri kita sendiri. Kalau hanya kita saja yang melakukannya, pasti teman-teman akan sangat capek juga lelah, karena hanya teman-teman saja yang melakukannya. Jika anggota keluarga yang lain melakukannya, itu akan lebih mudah untuk kita menerapkannya. Tips yang nomor 4 ini teman-teman juga bisa menerapkannya untuk terutama akan sangat bermanfaat untuk anak-anak, karena juga bisa mendisiplinkan anak-anak untuk meletakkan sesuatu di tempatnya. Bagi tentunya anak-anak lah yang paling akan sering menggunakan barang-barang kecil ya teman-teman, karena mereka pasti punya mainan yang banyak sekali. Kalau di rumahku itu siapapun yang mengambil mainan pasti dia yang harus meletakkannya lagi di tempatnya, karena dia juga yang harus bertanggung jawab atas barang yang ia gunakan. Mungkin sangat sulit menerapkan ini pada anak-anak, tapi aku tetap berusaha melakukannya agar anakku juga bisa melakukannya. Yang berikutnya, cucilah piring setelah teman-teman menggunakannya. Juga ini berlaku untuk anak juga Pak suami. Nah, menurutku kalau kita melihat banyak cucian piring yang ada di wastafel, pasti akan lebih malas untuk mengerjakannya. Jadi setelah kita menggunakannya, usahakan langsung dicuci ya teman-teman. Ini juga berlaku untuk pakaian ya teman-teman. Usahakan setiap hari selalu mencucinya meskipun itu hanya sedikit. Kita tidak malas waktu melihat banyak cucian yang menumpuk. Dan ini juga termasuk hidup minimalis kalau kita menerapkannya. Aku sering memakai pakaian cuci kering pakai teman-teman. Bahkan anakku juga Pak suami juga melakukannya, karena kalau masalah itu aku yang menatanya. Dari segi pakaian aku tidak terlalu banyak menyukai atau tidak terlalu suka model yang neko-neko ataupun selain kaos. Jadi di kami itu setiap orang mungkin paling banyak mempunyai 10 style pakaian, itu pun dengan baju lebaran ya teman-teman. Kalau untuk sehari-hari mungkin yang dipakai hanya 5 saja. Kalau bahkan anakku yang paling besar, Mas Chandra, itu tidak sampai 10. Kalau 10 itu termasuk dengan seragam TPQ juga seragam sekolahnya. Kalau untuk sehari-hari mungkin dia hanya punya 5 setel pakaian saja, itu pun termasuk pakaian untuk lebaran ya teman-teman. Nah, dia dalam masa tumbuh, jadi kalau untuk pertumbuhan pakaiannya aku tidak terlalu banyak menyimpan pakaian untuk Mas Chandra. Jadi kalau kita setiap hari cuci baju, pasti bajunya cepat kering dan kita tidak menumpuk banyak pakaian untuk persediaan hari berikutnya. Yang berikutnya, apapun yang ada di lantai itu adalah perkakas besar ya teman-teman. Jangan sampai ada perkakas kecil yang ada di atas lantai. Contohnya di rumahku yang menyentuh lantai itu hanya perkakas besar seperti meja, kursi, atau lemari. Selain itu aku tidak menyimpan atau menaruh apapun di atas lantai, karena menurutku
Kalau kita terlalu banyak menyimpan sesuatu di lantai, itu akan terlihat sangat kotor dan akan lebih sulit untuk kita membersihkannya, karena meskipun kita bersihkan terkadang tetap juga terlihat kotor padahal itu sudah bersih ya teman-teman. Termasuk juga di atas meja atau di atas permukaan apapun, usahakan tidak ada perkakas kecil yang tersimpan di atasnya. Contohnya saja di atas kulkas atau di atas lemari atau meja kecil. Aku tidak pernah menyimpan hal-hal kecil di atasnya, karena itu akan mudah atau terpancing untuk meletakkannya sesuatu lagi selain barang itu. Kan piring pun aku tidak mengeluarkan terlalu banyak piring. Aku hanya mengeluarkan yang aku butuhkan sehari-hari saja. Selain kebutuhan yang tidak aku gunakan sehari-hari, aku menyimpannya di dalam lemari. Nanti aku setelah membutuhkannya pasti aku mengeluarkannya lagi. Jadi teman-teman bisa meletakkan apapun itu di dalam lemari atau di dalam gudang kamar yang teman-teman jadikan tempat gudang nanti. Kan bahan-bahan makanan sehari-hari pun aku juga meletakkannya di dalam lemari ya teman-teman. Seperti bahan-bahan masak, aku selalu meletakkannya di dalam lemari karena agar tidak terlihat berantakan. Kalau semuanya ada di dalam, kita tidak perlu sering-sering membersihkannya, mungkin hanya membersihkannya sekali-kali saja ya teman-teman. Ini adalah kondisi rumahku setelah aku bersihkan tadi ya teman-teman. Dan ini aku lanjut masak-masak. Semoga videoku bisa bermanfaat untuk teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan karena memang masih belajar ya teman-teman. Jika ada masukan, teman-teman bisa komen di kolom komentar, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe videoku ya teman-teman, karena dukungan teman-teman sangat bermanfaat untukku. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe juga sudah like videoku, terima kasih banyak atas dukungannya, karena berkat teman-teman aku tetap semangat untuk mengupload video-video keseharianku ya teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di video selanjutnya.